Jika kita mencampurkan larutan NaOH dan HCl dengan konsentrasi dan volume yang sama, misalnya masing-masing 0,1 molar sebanyak 5 mili, kita akan memperoleh larutan yang ber-pH 7 atau bersifat netral. Tapi, apakah setiap reaksi netralisasi selalu menghasilkan larutan yang netral? Mari kita lihat lebih dekat apa yang sebenarnya terjadi dalam larutan NaOH. NaOH akan terionisasi sempurna membentuk ion Na+ dan OH-. Tapi, apakah ion-ion ini hanya melayang bebas begitu saja dalam air? Tidak, faktanya ion-ion ini mengalami hidrasi, yaitu dikelilingi oleh molekul-molekul air. Na+ sebagai kation akan dikelilingi oleh sisi negatif dari molekul air, yaitu atom oksigennya. Ini disebut reaksi hidrasi. Sementara itu, OH- sebagai anion akan berinteraksi dengan sisi positif dari air, yakni atom hidrogen, khususnya antara oksigen dari OH- dan hidrogen dari H2O. Ion-ion dalam larutan tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Mereka selalu membentuk struktur terlarut yang lebih stabil bersama air. Jadi, secara simbolik, reaksi ionisasi NaOH dapat dituliskan sebagai berikut. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi dalam larutan HCl. Sama seperti NaOH, HCl juga terionisasi sempurna. Tapi, ion-ion yang terbentuk tidak melayang-layang bebas begitu saja dalam air ya. HCl akan melepaskan ion H+ dan Cl-. Namun, H+ tidak berdiri sendiri. Ia langsung berinteraksi dengan molekul air dan membentuk H3O+. Bagaimana proses terbentuknya ion H3O+, atau yang disebut juga sebagai ion hidrogen? H+ akan tertarik ke sisi bermuatan parsial negatif dari air, yaitu atom oksigen, dan membentuk ikatan. Hasilnya adalah H3O+. Proses inilah yang kita sebut sebagai hidrasi proton. Demikian juga yang terjadi pada ion Cl-. Ion ini mengalami hidrasi. Artinya, ion Cl- yang bermuatan negatif akan dikelilingi oleh bagian positif dari molekul air, yaitu atom hidrogennya. Dengan begitu, Cl- tidak melayang-layang bebas, tetapi terlarut dalam bentuk terhidrasi seperti ini. Nah, secara simbolik, keseluruhan reaksi pelarutan HCl dalam air dapat kita tuliskan sebagai berikut. Jadi, benar ketika kita mencampurkan larutan HCl dan NaOH dengan konsentrasi dan volume yang sama, misalnya masing-masing 0,1 molar sebanyak 5 mili, maka larutan hasil reaksinya akan menunjukkan pH 7 jika diukur dengan pH meter. Namun, tahukah kamu, sifat netral itu bukan berasal dari garamnya, yaitu NaCl, tapi dari airnya. Kenapa bisa begitu? Karena jika kita amati secara submikroskopik, garam NaCl akan terionisasi sempurna menjadi ion Na+ dan Cl- dalam air. Ion-ion ini tidak mengalami hidrolisis, melainkan hanya mengalami hidrasi, yaitu dikelilingi molekul air. Inilah mengapa larutan NaCl bersifat netral, karena airlah yang menjadi penentu pH-nya. Sekarang, bagaimana jika kita mengganti larutan HCl dengan larutan CH3COOH, yaitu asam asetat dengan konsentrasi dan volume yang sama? Jika kita tuliskan reaksi kimianya, maka dapat dituliskan sebagai berikut. Reaksinya membentuk garam, CH3CONa, dan air. Reaksinya bisa kita gambarkan dengan panah satu arah seperti ini, karena reaksi netralisasi antara asam lemah dan basa kuat biasanya berlangsung secara hampir sama. Lalu bagaimana dengan sifat garam CH3CONa? Apakah larutan ini bersifat basa?
Untuk mengetahuinya, kita telusuri dulu apa yang terjadi pada larutan asamnya, yaitu CH3COOH. CH3COOH adalah asam lemah, sehingga dalam air, ia hanya terionisasi sebagian. Reaksinya dapat dituliskan dengan panah dua arah seperti berikut. Nah, di sini, CH3COOH sebagai asam lemah melepaskan proton yang nantinya diterima oleh atom oksigen pada air, membentuk ion H3O+. Dengan demikian, air berperan sebagai basa karena menerima proton dari asam. Mengapa bisa begitu? Karena air dapat bersifat amfiprotik. Ia bisa bertindak sebagai asam maupun basa, tergantung lawan reaksinya. Jadi, reaksi ionisasi CH3COOH dalam air menghasilkan ion CH3COO- sebagai basa konjugat kuat dan H3O+ sebagai asam. Karena reaksi sebelumnya bersifat bolak-balik, maka berlaku juga hal sebaliknya. Ion CH3COO- sebagai basa konjugat dari asam lemah dapat bereaksi kembali dengan H2O dalam reaksi hidrolisis. CH3COO- menarik proton dari H2O membentuk kembali CH3COOH dan ion OH-. Demikian pula yang terjadi pada larutan NaOH. NaOH mengalami ionisasi sempurna dalam air membentuk ion Na+ dan OH-. Ion Na+ akan terhidrasi, yaitu dikelilingi oleh molekul air, sementara OH- berinteraksi dengan air melalui ikatan hidrogen. Namun, penting untuk dipahami, Na+ di sini tidak mengalami hidrolisis dalam air, ia hanya terhidrasi. Sebaliknya, dalam larutan garam CH3CONa, ion CH3COO- dapat mengalami hidrolisis sebagian, karena ia mampu menarik proton dari air membentuk OH-. Inilah yang menyebabkan larutan CH3CONa bersifat sedikit basa. Dapat kita simpulkan, ion yang mengalami hidrolisislah yang mempengaruhi pH larutan. Dalam teori asam basa Bronsted-Lowry, hal ini terjadi karena basa konjugat dari asam lemah, yaitu ion CH3COO- dapat menangkap proton dari air dan menghasilkan ion OH-. Inilah yang menyebabkan larutan garamnya dapat bersifat sedikit basa. Jika kita ukur pH-nya, maka hasilnya menunjukkan pH yang sedikit basa. Sekarang, jawablah pertanyaan ini. Apakah sifat basa dari larutan CH3CONa berasal dari basa kuat NaOH? A. Iya, karena asam lemah ditambah basa kuat, hasilnya garam basa. B. Tidak, karena CH3COO- adalah basa konjugat kuat yang mampu menarik proton dari H2O dan menghasilkan OH-. Kalau jawabanmu masih A, coba ulangi lagi videonya ya, karena itu belum tepat. Ingat, fokus pada ion dari garam dan coba tuliskan reaksi hidrolisisnya. CH3COO- bisa mengalami hidrolisis, menghasilkan OH-, jadi larutannya sedikit basa. Sedangkan Na+ tidak terhidrolisis, hanya terhidrasi. Jadi kalau jawabanmu B, selamat, karena kamu sudah paham konsep hidrolisis dan teori Bronsted-Lowry. Sekarang, giliran kamu yang jawab. Jika HCl dicampur dengan NH4OH, keduanya 0,1 molar sebanyak 5 mili, reaksi apa yang terjadi? Ingat, NH4OH adalah basa lemah dan HCl adalah asam kuat. Jadi pertanyaannya, pertama, bagaimana reaksi hidrolisisnya? Dan yang kedua, apa yang menyebabkan larutannya bersifat sedikit asam? Tuliskan jawabannya di kolom komentar dan jangan lupa gunakan teori asam basa Bronsted-Lowry. Terima kasih sudah menonton dan stay tune untuk video berikutnya.